Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafa Demas Dinata. Saya Devon Abian Kasinggi. Kami dari kelas 10-3. Sebelumnya, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata pelajaran PPKN dan menjawab tugas dari Ibu Diah Mumpuni. Soal pertama, uraikan apa yang dimaksud dengan identitas dan jati diri Indonesia. Identitas Indonesia itu mencakup nilai-nilai, budaya, dan sejarah yang membentuk karakter bangsa. Jati diri Indonesia menekankan keragaman etnis, agama, dan bahasa sebagai sumber kekuatan, serta semangat gotong royong dan Bhinneka Tunggal Ika. Identitas ini tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara yang menghormati keberagaman dan meneguhkan persatuan. Nah, pertanyaannya, dari mana identitas Pancasila ini berasal? Seperti berulang kali disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno, dirinya bukanlah penemu dari Pancasila. Ia hanya menggali Pancasila dari bumi Nusantara sebagai bangsa yang berciri Pancasila. Maka sikap, pikiran, dan tindakan masyarakat Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai Pancasila ini selesai sebagai sebuah jargon, tetapi tidak terimplementasi dalam sikap dan perbuatan. Soalan kedua, apa keterkaitan antara semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan Indonesia? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan moto resmi Indonesia dan berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan tersebut menegaskan pentingnya bersatu meskipun berbeda, mengajak seluruh warga Indonesia untuk hidup harmonis dan saling menghormati dalam keragaman yang ada. Semboyan ini mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa di Indonesia. Dengan demikian, semboyan tersebut mencerminkan nilai-nilai kebinekaan yang menjadi dasar bagi Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan budaya hidup bersama dalam satu kesatuan. Nomor ketiga, apa hal yang menjadi tantangan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia di era globalisasi? Ada beberapa tantangan dalam mempertahankan jati diri bangsa Indonesia di era globalisasi yang meliputi 1. Pengaruh budaya asing. Arus informasi dan media global dapat merambah budaya lokal dan mengancam keberagaman budaya Indonesia. 2. Modernisasi dan tradisi. Perubahan cepat dalam teknologi gaya hidup modern dapat menggeser nilai-nilai tradisional dan memicu konflik antara modernisasi dan pelestarian identitas lokal. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. Globalisasi dapat meningkatkan kesenjangan sosial ekonomi dan mempengaruhi kestabilan sosial dan nilai-nilai keadilan. Pengelolaan sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam dalam skala besar dapat merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan budaya lokal yang terkait erat dengan alam. Kelima, pendidikan dan bahasa. Meningkatnya penggunaan bahasa asing dan pengaruh sistem pendidikan global dapat mempengaruhi pemahaman terhadap nilai-nilai tradisional. Yang keempat dan soal terakhir, uraikan solusi dari tantangan tersebut. Jadi terdapat beberapa solusi dari tantangan di era globalisasi pada nomor sebelumnya. Yang pertama, mendorong promosi dan dukungan terhadap seni, sastra, dan budaya lokal untuk memperkuat kebanggaan akan identitas Indonesia. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dalam pendidikan modern sehingga generasi muda tetap terhubung dengan warisan budaya. Yang ketiga, mendorong program pembangunan inklusif yang memperhatikan pemerataan ekonomi dan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Yang keempat, memperkuat regulasi dan kesadaran lingkungan untuk memastikan eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan. Dan yang kelima, memperkuat pendidikan lokal yang mencakup nilai-nilai budaya serta mendukung penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan formal. Sekian, terima kasih karena sudah menyaksikan dan menyimak penjelasan dari kami. Dan maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.